Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi pemirsa gue Cikarang. Kali ini saya sedang berada di Taman Wisata Jabon, Taman Jabon, yang berada di Perumahan Mega Regensi, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Dan tentunya Kabupaten Bekasi sendiri sebuah kabupaten yang saat ini sedang berkembang dengan 11 kawasan industri yang ada, yang juga dengan berkembangnya kawasan industri Kabupaten Bekasi tentu juga mengurangi apa ya ruang apa Pak? Ruang terbuka hijau, dan mungkin yang saat ini kita lakukan secara langsung bisa menjadi sebuah masukan dan inspirasi bagi pemirsa gue Cikarang bahwa sekecil apapun lahan yang bisa kita gunakan ternyata bisa menjadi sebuah destinasi wisata. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di tengah-tengah dengan teman-teman dari rekan-rekan, khususnya yang warga perumahan Mega Regensi Kecamatan Serang Baru. Dan di sebelah saya ada, Assalamualaikum Pak, dengan Pak siapa? Dengan Dede, Pak Dede sebagai pengelola di sini. Pak Dede sebagai pengelola Taman Jabon. Dengan Pak siapa Pak? Marifin, Pak Arifin dengan Marifin, Ketua RW 12 Blok NO. Dan tentunya ini yang sebelah nomor 3 ini tidak asing lagi bagi pemirsa gue Cikarang, Bapak Haji Budianto. Assalamualaikum Pak Haji Budianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang Sofyan. Alhamdulillah beliau sehat. Dan sebelah Pak Budianto ini dengan Pak siapa Pak? Pak Ropik sebagai salah satu warga. Jadi Pak Ropik ini salah satu warga di perumahan Taman Regensi Blok berapa? NO. Blok NO. Dan di sebelahnya Pak Ropik dengan Pak siapa Pak? Iman, RT 46. Ini Bapak RT kita. Jadi beliau juga langsung action turun ke sini dan tampil bersama pemirsa gue Cikarang. Sebelah lagi nih ada sosok wanita yang super kuat saya lihat ini. Dengan Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Waalaikumsalam, saya Ibu Un Kurniasi, saya pengunjung setia Taman Jabon ini. Ibu Uun, biasa dipanggil Bu Uun kali ya. Heeh. Alhamdulillah pemirsa gue Cikarang, kita di sini memang awalnya kita sedang berdiskusi, ternyata eh, ruang yang memang kecil pun bisa kita jadikan sebagai apa ya, eh, destinasi lokal dan juga menjadi wisata yang tidak harus keluar kota. Dan Jabon sendiri ternyata saya pikir tadinya Jabon tuh Jati Cirebon. Setelah saya tanya-tanya, Jabon ini ternyata apa Pak tadi? Jalan Blok M dan O. Jalan Jalan O dan N. jajanan apa? O dan N. Sama jajanan kebun. Wah. Ada banyak mana Jabon ini ternyata banyak mana juga ada jajanan kebun. Saya juga baru tahu ada jajanan kebun. Memang tapi faktanya ya kita di sini ada beberapa makanan kuliner, ada rengginang juga khas Bekasi ya. Rengginang dan mungkin ada tahu dari Sumedang. Dan mungkin pemirsa sendiri apa sih destinasi wisata lokal. Nah, ini kita mau tanya ke siapa dulu nih? Mau langsung ke pengelolanya atau Pengelolanya dulu. pengamat dulu? Pengelola dulu. Nah, Kang Dede, kenapa punya ide? Ini sebenarnya pasos-pasum Pak Dede ya? Ini pasos-pasum. Pasos-pasum. Pasos dan fasum. Awal muawalnya ini hanya semak-semak. Kebetulan jadi tempat yang negatif. Anak sekolah bolos sekolah main ke sini, orang pacaran nyari yang pojokan adanya di sini. Ini tempat yang negatif tadinya awalnya. Kemudian karena kita ingin ngerubah situasinya, kita ajak semua warga, kita bersihkan, kita siapkan sedikit-sedikit fasilitasnya. Ditambah lagi ada wabah COVID-19, ada warga yang punya kesulitan ekonomi, kita siapkan juga sarana untuk ekonominya. Jadi kita jadikan satu tempat yang terintegrasi semua gitu. Ruang terbuka hijau, ruang bermain ramah anak, tempat usaha ibu-ibu yang apa namanya untuk terdampak atas COVID-19 gitu. Ide sendiri dari Pak Dede langsung atau dari satu warga gitu Pak? Ini ayo kita jadikan sebuah lahan bermain Pak RW anak-anak mungkin yang bagaimana lebih gitu tahu Pak? idenya dari siapa. Baik, gimana Pak? Ya, terima kasih. Baik, pada awalnya memang kami sangat prihatin dengan kondisi lingkungan yang seperti ini. Yang seperti tadi Pak Dedek bilang, akhirnya kami sepakat mengumpulkan beberapa pengurus RT RW, didukung dengan beliau ini merupakan sesepuh kami dan beberapa donatur. Alhamdulillah Pak Rofik juga support untuk
CSR-nya panel surya. Akhirnya kita kumpul nih mau jadi seperti apa. Akhirnya ayo kita bergerak bareng dengan dana seadanya, dengan kumpul warga, kita kerja bakti 2 bulan Pak ya. 2 bulan akhirnya jadi seperti ini. Dan dari awal memang kami targetkan tidak istilahnya tidak ada pungut biaya, tetapi hanya sukarela saja yang datang ke sini. Alhamdulillah seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kami fungsikan ini sebagai taman bermain, awalnya hanya untuk lingkungan RW12, tapi alhamdulillah sekarang di luar wilayah pun ke sini. Dan ada pemberdayaan ekonomi warga kami khususnya di RW12 adalah ibu-ibu pedagang yang notabene suami-suaminya terdampak Covid dan tidak bekerja. Kami berikan seluas-luasnya kepada warga RW12 untuk usaha di sini. Nanti bisa dilihat seadanya, tidak baru seadanya. Itu mungkin. Kembali ke Pak Dede nih. Ini sebenarnya berapa meter Pak luas persegi ini Pak? Kebetulan ini fasum-fasumnya dari pihak developer disiapkan sekitar 4.200 meter persegi. Itu mulai dari ujung sini sampai ke ujung sana, itu yang kita manfaatkan semua 4.200. Proses ini kalau boleh tahu ini berapa lama bahkan bisa sampai digunakan oleh warga, terus juga dari mulai rapat awal ya, sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh warga, itu berapa lama Pak? Kalau ide awalnya kita mulai sudah dari bulan Juni Juli ya, sekitar 2019, tapi kita mulai eksekusi itu di bulan Juli 2020 itu. Lumayan lama juga. Rencana, tapi waktu itu belum ada waktu, jadi tidak tereksekusi karena COVID-19, banyak orang di rumah, banyak yang tidak bekerja, ya kita arahkan ke sini. Jadi mungkin pandemi COVID ada hikmahnya juga Pak ya, membawa berkah ya. Ya betul. Pemirsa juga mungkin kalau nanti kita bisa keliling juga, sebelumnya saya sempat keliling-keliling tadi di Taman Destinasi Wisata Jabon ini. Di pintu masuk juga kita sudah lihat ada tempat cuci tangan. Jadi mungkin protokol kesehatan sudah ada. Terus juga di gerbang awal kita sudah dihadapkan dengan burung apa itu Pak? Banyak banget Pak. Ini burung cinta. Lovebird. Burung cinta. Iya. Nah ini dari warga juga burungnya Pak? Iya, ada sumbangan dari warga semua. Ada warga, ada pengunjung yang mereka melihat di sini, kita buatkan sarananya dengan sukarela, mereka mantar. Udah saya ada ditaruh. Jadi pemirsa Gue Cikarang kalau menyumbang burung mangga ke Pak Dede langsung ya. Dan juga nanti itu saya lihat juga sini ada mulai pohon-pohon bonsai ya. Ya. Pohon-pohon bonsai sudah mulai juga, ini sangat kreatif. Terus kita masuk ke dalam juga ada taman buat anak-anak, ada ayunan dan lain sebagainya. Termasuk yang di ujung tadi, nanti kita bahas yang di ujung itu ada pembangkit listrik tenaga surya ya. Betul. Yang bantuan dari Pak siapa tadi? Pak Ropik ya. Oke, mungkin gini Pak, tadi kan ini sudah berjalan. Boleh tahu nggak Pak, ini pengelolaannya tadi gimana? Terus juga apakah ada absen khusus nih RT ini yang hari ini jagain? Terus besoknya siapa lagi? Biar pemirsa Gue Cikarang kalau misalkan nanti ada lahan seperti ini bisa ngikutin gitu loh Pak, gimana Pak? Baik, kebetulan untuk pengelola sendiri kita tanyakan kepada semua warga yang punya kesediaan waktu untuk mengelola. Jadi memang sifatnya sukarela, dan dari orang-orang tersebut kita bentuk organisasi. Kita bentuk satu organisasi untuk jadi pengelola sini. Sifatnya sukarela, kalaupun ada pemasukan murni 100% kita peruntukkan untuk pengelolaan dan pengembangan taman ini. Jadi yang tadinya tidak ada alat ini kita siapkan alat ini, tidak ada ini kita adakan. Jadi uangnya sampai saat ini belum ada yang dibayarkan untuk pengelola, semua serba sukarela. Itu. Jadi memang kerja sosial, tetapi insya Allah balasannya bagus ya Pak Iwan ya. Alhamdulillah. Untuk jangka panjangnya Pak, warga-warga sini ini mau diapain sih selain tanaman pohon jati ya? Ada tanaman yang kira-kira bisa ini nggak nanti ditambah-tambah gitu Pak? Tadinya kita ada hidroponik, cuma terkendala kondisi lapangan, kemarin ada banjir, kemudian juga hanyut terbawa banjir. Kemudian ya, kalau bonsai itu milik pribadi Pak. Kebetulan Pak RW kita pencinta dan pengrajin bonsai. Jadi beliau keliling sampai Lombok, sampai sana itu
cuma nyari bonsai Pak. Gitu. Dibawa di sini dan ditaruh di sini. Gitu. Tapi alhamdulillah aman Pak ya. Dan alhamdulillah aman, kan Pak RW-nya Pak. Oh iya. Iya. Jadi aman. Gitu. Oke. Pemirsa gue sekarang nanti juga kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dewan kita terkait gimana sih memacu sebuah destinasi wisata yang menjadi awalnya sukarela menjadi sebuah mungkin pendapatan lokal ya, dan menjadi sebuah profesional. Mungkin saat ini kita juga sudah bisa lihat alhamdulillah sudah mulai banyak berkembang di Kabupaten Bekasi destinasi wisata lokal yang memang bernuansa alam. Nah, mungkin pendapat dari seorang Pak Haji Budianto kita akan tanya langsung. Nanti juga teman-teman pemirsa gue Cikarang bisa bertanya. Tapi segmen tetap ya, tetap mengelola destinasi wisata seperti apa. Kalau misalnya melenceng, mohon maaf kita nggak jawab. Sesuai komitmen. Oh gitu. Jadi Pak Dewan minta pending dulu. Lagi ngumpulin materi pemirsa. Jadi. Nah, Pak Riki ya. Pak Ropik ya, aduh, mohon maaf. Pak Ropik. Wah, ini mic-nya agak jauh, nanti nggak apa-apa ya. Bisa. Sebenarnya Bapak kan menjadi apa ya, salah satu warga juga sebagai donatur ya. Seperti apa Bapak melihat teman-teman bekerja dulu atau bagaimana baru ikut berkecimpung atau memang sudah bareng gitu Pak? Ya ceritanya awalnya dari biasalah kita bapak-bapak nongkrong-nongkrong, ada ide kita tampung Pak RW ada ide ditampung juga, warga ditampung. Bagaimana kalau Jabon ini semak-semak ini kita bersihkan dulu. Nanti kalau sudah bersih kita mau jadiin apa aja bisa katanya kan. Ya kebetulan saya pribadi sebagai warga di sini melihat keprihatinan masa pandemi, kita tidak bisa kemana-mana. Ya sedikit ada hiburan lah dengan adanya Taman Jabon ini. Jadi anak-anak banyak bermain di sini. Malah ada satu sekolah mungkin yang belajar pagi-pagi di sini di ruang terbuka. Ibu-ibu senam sekarang di sini tiap hari Sabtu Minggu. Ya betul. Ya melihat kondisi yang lampu mungkin sebetulnya kan tidak ada fasilitas. Kebetulan saya bergerak di bidang energi terbarukan, perusahaan saya di energi panel surya. Ya kami bantu dengan pohon tenaga surya Santri. Mungkin di Indonesia ini yang kedua Santri ini. Yang pertama buat itu PTLN Bandung di alun-alun Bandung. Nah ini yang kedua mungkin di Indonesia ini. Santri ini pohon tenaga surya, nantinya sebetulnya listrik semua taman ini akan kami gunakan dari panel surya. Cuma kemarin terkendala banjir, penempatannya yang posisinya memang kurang bagus, akhirnya kami tarik dulu baterai dan perangkat lainnya seperti itu. Kalau dari daya apa ya, kalau segi listrik itu daya wattnya sendiri dengan adanya berapa panel? 5 panel Pak ya? 6 panel ini bisa menerangi berapa ini Pak? Ya sebetulnya saya kebutuhan kalau untuk lampu taman semuanya sebetulnya cukup semalaman karena kita lihat loadnya dulu, kita hitung lampunya ini berapa watt kalikan berapa jam nyala, dari itu bisa kita menentukan kapasitas baterainya. Jadi menurut saya ini lampu panel surya ini cukup untuk menerangi ini waktu di malam hari seperti itu. Kalau perawatannya sendiri Pak, buat mungkin warga sendiri masa ini nggak begitu baru atau untuk panel surya ini bisa dibilang tidak ada perawatan sama sekali. Tidak ada perawatan, cuma ada lifetime di baterai. Mungkin kalau baterai kita bagus bisa 5 tahun, tapi yang biasa-biasa pasti maksimal di 2 tahun lah dia baterai itu. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Jadi mungkin apa ya? Jadi tidak dengan adanya panel listrik tenaga surya ini juga tidak harus kita menggunakan listrik komersial kayak gitu ya. Betul. Ya minimal tidak bayar, nantinya tidak ada beban untuk bayar listrik lah ke PLN gitu, seperti itu. Karena kemungkinan ini fasilitas umum, penanggung jawabnya juga masih belum tetap. Kalaupun nanti kita pasangkan listrik PLN, terkendala siapa yang nanti akan bayar? Tanggung jawab ya. Ya, jadi kita cari solusi yang memang tidak memberatkan, muncullah dengan pohon tenaga surya ini. Tapi kalau memang nanti mau pasang listrik dari PLN, Ya. donatur ada yang mau bayarin kali ya gitu. Siap, itu siap. Termasuk Pak Dewan kali. Siap. Oke, mau langsung ke Pak Dewan atau ke warga dulu ini? Warga dulu aja. Warga dulu. Nah,
Dengan Pak siapa tadi Pak? Pak RT ya. Pak RT 03 ya 46. Waduh banyak juga ya. RT-nya sampai 46. Masih ada lagi Pak RT yang lainnya Pak di atas 46. Di sini 46, 43, 44 dan 45. Paling tinggi 46. Di blok lain ada. Oh, 47 ada. Ada. Di blok lain. Ternyata padat juga ya. Sarang baru ternyata padat juga RT sampai ada 46 47 gitu. Nah, Pak dengan Pak siapa tadi Pak? Tukiman. Pak Sugiman ya. Sudah kalau boleh nanya nih Pak, dari Bapak tinggal di sini dari mulai baru ini perumahannya atau udah sudah belum lama ini Pak? Saya tinggal di perumahan Megara Genci Blok O sudah mulai tahun 2005 Pak. Ya kurang lebih sekitar 15 tahun. Dari itu sampai sekarang masih posisi tinggal di sini. Ya saya terima kasih banget karena adanya Jabon ini anak-anak bisa bermain di lingkungan, apalagi dalam kondisi belajar online ya Pak ya. Jadi anak kita juga nggak bermainnya nggak terlalu jauh di situasi lingkungan RW 12 Blok O dan N. Kalau jadi RT sendiri sudah berapa lama? Saya kebetulan baru jadi RT baru 3 bulan Pak. Iya. Gabung juga di forum masyarakat peduli lingkungan yang kemarin itu. Belum gabung. Sudah. Kebetulan dari tahun 2005 tersebut kita juga masuk dalam pengurusan Pak. Hanya kebetulan tahun ini saja kita menjadi ketua RT 046. Nah, sebagai RT ya, mungkin saya lihat sebagai warga dulu deh. Ya. Sebenarnya Pak, apa sih yang paling Bapak harapkan dengan adanya destinasi wisata di tempat-tempat patung sendiri? Yang kita harapkan kita tidak ini Pak ya, bermain itu tidak terlalu mengeluarkan biaya jauh ya, mengeluarkan biaya banyak. Transportasi pun tidak terlalu mahal ya, jadi kita bisa main di lingkungan. Apalagi dalam situasi yang COVID ini, anak-anak kita bisa bermain karena manfaatnya banyak di Taman Jabon ini. Karena anak-anak belajar juga di lingkungan Blok O ini, dan tidak hanya bermain saja Pak. Kemarin kebetulan ibu-ibu juga melakukan pengajian menjelang Ramadan, juga ada pengajian ibu-ibu diadakan di Taman Jabon. Karena kebetulan pengajian itu akan berakhir pada bulan Ramadan ya. Ya, banyak ibu yang memanfaatkan situasinya dan lokasinya pada pengajian. Dan saat ini Pak sendiri sudah maksudnya dari Bapak RT sendiri nih untuk warganya apa sih seringnya didapatkan keluhan-keluhan warga terhadap ini, ada apa aja Pak? Keluhan terhadap Jabon. Taman ini sendiri karena kan warga kan harus ngaduin kemana sih, ke RT dulu dong gitu loh. Nah Pak RT ini gimana kalau bisa ini gitu atau gimana Pak? Keluhannya biasanya apa aja? Keluhan sih nggak terlalu banyak ya, karena memang sebagai RT sendiri apa-apa mengeluh ke RT ya, RT lah sebagai tumpuan apa-apa Pak RT. Karena Pak RT sebenarnya nggak semuanya sudah tertangani ya, istilahnya Iya, semuanya udah tertangani karena kebetulan kami ini 3 bulan menjadi 3 RT ya, nggak terlalu banyak lah sebenarnya masalah yang muncul. Iya sebenarnya. Tapi kalau setahun nanti banyak gimana Pak? Oke, Serahin ke RW. nanti kita lanjut lagi di sininya. Mungkin kita ke sebelah Pak RT ini ada Ibu ya. Mangga dipegang mic-nya langsung. Ibu sebagai warga pengunjung setia tadi bilangnya ya? Ya betul Pak. Kita ke sana ada. Oh iya. Nah, Bu sendiri kan tadi bilang pengunjung setia. Emang tiap hari atau gimana Bu? Dalam seminggu minimal 1 kali saya mampir ke sini gitu. Gimana Bu, berkesan nggak atau bagaimana sebelumnya, atau sudah sebelum adanya Taman Jabon ini
warga Ibu seperti apa setelah ada Taman Jabon ini seperti apa? Ya, kalau sebelum terbentuknya Taman Jabon ini ya, kalau misalkan mau ke sini tuh rada-rada risih gitu, nggak enak ya gitu. Soalnya seperti Pak RW bilang tadi, di sini tempat yang negatif gitu. Emang betul. Saya suka nggak nyaman kalau ke sini karena banyak yang anak muda yang di sini ya sekedar cuman buat nongkrong, nggak kurang jelas gitu, kurang baik. Nah, dengan adanya dibentuk seperti ini sangat bagus sekali, mengurangin kelakuan anak-anak remaja yang tidak baik gitu. Selain itu juga menambah penghasilan bagi warga sekitar. Juga di sini salah satu-satunya mungkin ya tempat wisata di daerah Serang Baru yang menurut saya sangat strategis, enak, seperti di puncak lah ya, dengan bukan cuman murah aja, bahkan gratis di sini gitu. Rumah Ibu dengan lokasi wisata berapa ini jauh? Dekat sekali, saya mah hanya beda blok aja Pak gitu. Jadi jalan kaki pun ke sini bisa. Bisa kalau pagi, kalau mau olahraga ke sini jalan gitu, kadang sepedahan. Kedepannya Bu, ini pengennya mau diapakan gitu Bu? Apakah nanti mungkin kalau saya lihat ada beberapa yang masih kurang, nanti Ibu bisa ajukan aja kepada Dewan untuk Dewannya ada. Baik, siap. Dewan MCK-nya. Ya, baik. Untuk MCK dan sebagainya itu biasanya sih sepertinya agak wajib dikit deh tuh. Jadi pengunjung tuh tidak bingung ya kalau mau ke sini gitu. Meskipun maaf dekat kali gitu, tapi kan sekarang bukan zamannya seperti itu ya, Pak. Nah, saya juga berharap kepada Pak Dewan gitu dan Pak RW Maripin ya, untuk pelaku UKM di sini kalau bisa diadakan pusat oleh-oleh UKM Serang Baru gitu Pak, gitu ya. Dan saya juga mengajak kepada warga sekitar Desa Sukaragam, Serang Baru dan Bekasi, datanglah ayo ke sini untuk acara misalnya arisan atau pembelajaran di sekolah SD atau TK di sini untuk menggambar, mewarnai dan lain-lain. Enak sekali di sini tempatnya. Sekolah alam. Untuk yang latihan baking misalkan bisa di sini. Insya Allah saya pun nanti di grup UKM akan mengadakan pelatihan mengolah misalkan bikin bolu batik atau apa, insya Allah di sini. Ya, secara Pak RW-nya ini mantap nih, selalu welcome untuk siapapun, untuk kemajuan. Ya, terima kasih banyak loh Pak RW khusus. Jujur saya Pak. Segitu aja Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi ternyata Bu juga berkeluh kesah kepada mungkin tidak ke pemirsa gue Cikarang, kayaknya kepada Pak Dewan. Minta dibuatkan MCK katanya Pak Dewan. Insya Allah katanya Bu, bahwa mungkin entah minggu depan kali ya. Tinggal mana lokasinya diukur berapa kali berapa. Jadi demikian tadi saya bincang-bincang saya dengan Ibu Uum, salah satu warga yang memang katanya pengunjung setia di Taman Jabon Mega Regency ini. Selanjutnya mungkin kita langsung nih pemirsa gue Cikarang menunggu-nunggu apa sih yang akan dilontarkan oleh Pak Haji Budianto dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi tentang wisata yang ada di Kabupaten Bekasi secara global ya. Jadi tidak hanya Jabon aja yang di sini, tapi mungkin bagi warga-warga perumahan yang ada lahan kosong ataupun pasos-pasum tidak digunakan, prosedurnya seperti apa, nanti bisa bertanya kepada Dewan langsung. Proses seperti apa agar bisa menjadi destinasi wisata lokal buat warga sendiri, khususnya mungkin warga perumahan masing-masing yang ada di situ. Bagaimana Pak Dewan, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu beberapa warga dan juga mungkin pengelola terkait suka duka mereka mendirikan sebuah
wisata lokal buat warganya. Sebagai Dewan sendiri, ini apresiasinya seperti apa gitu Pak Dewan? Terima kasih Bang Sofyan, dan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengurus lingkungan di RW 12 ya, tepatnya di jalan antara Blok O dan Blok On kan gitu ya, Blok N itu kan, makanya di Taman Jabon, yaitu pengelolanya di sini ada Kang Dede, Pak Ketua RW-nya Pak Marifin, Kang Rofik, kemudian Pak RT Giman, dan juga Bu Un sebagai salah satu pengunjung setia. Jadi kalau dari kacamata kebijakan terkait dengan pariwisata, memang Bekasi ini masih belum punya konsep yang jelas sebetulnya. Secara makronya memang juga masih sangat terbatas. Kita lihat dari sisi implementasi perencanaan anggaran gitu. Nah, yang kedua dari sisi konsep perencanaan. Walaupun memang ada satu konsep yang baru saya temukan di Pemda Kabupaten Bekasi, yaitu tentang pengelolaan destinasi wisata situ. Kita kan punya 14 situ di Kabupaten Bekasi. Telah ada kajian, dan dari kajian itu ada 5 situ yang layak dijadikan destinasi wisata. Yang lain-lainnya ini belum gitu. Mungkin yang lain khusus pantai kayak Tanjung Beting ya, ada Jembatan Cinta misalnya di Muara Gembong ya, itu memang sudah mulai ada pengembangan, dan itu memang ada peran serta baik masyarakat maupun juga pemerintah. Nah, satu hal yang menjadi permasalahan kita di wilayah industri adalah kan polusi sebenarnya. Nah, saya juga di sini kan ada para tokoh pengelola lingkungan, nah termasuk pengurus lingkungan. Jadi kalau kita di perumahan ini punya fasos-fasum, pastikan jangan semua itu dijadikan sarana prasarana yang sifatnya fisik. Jadi harus ditata mana yang jadi fisik bangunan, mana disebut fisik mungkin apalah jenisnya. Tetapi yang terpenting harus juga ada yang justru dihijaukan, dijadikan RTH. Kalau dalam bahasa pendekatan biologi, ini kan pencipta oksigen nih kan Pak. Ya. Makanya kita adem di sini karena kan oksigen bagus nih, banyak yang dihasilkan oleh proses fotosintesis kan, kalau kita istilah belajar biologi dulu seperti itu. Nah, ini harus didesain untuk para pengurus lingkungan, baik di Mega Regensi khususnya di RW 12 Mega Regensi ini, termasuk juga mungkin di perumahan-perumahan yang ada di Kabupaten Bekasi, karena ini akan menjadi buffer zone-nya penyediaan O2 yang paling baik dan paling dekat di sekitar kita. Yang kedua, untuk mengembangkan apapun itu sebetulnya, termasuk salah satunya destinasi lokal, ini memang harus dibangun, bahasa saya ini adalah kreativitas kolektif gitu. Nggak bisa juga hanya ketua RW saja misalnya, tapi tidak disupport oleh tokoh-tokohnya, atau tokoh-tokohnya pengurus lingkungannya nggak support, itu juga nggak akan bisa terjadi. Makanya bahasa yang tepat adalah bagaimana kita mendorong masyarakat di lingkungan sekitar kita untuk membangun kreativitas kolektif. Salah satunya adalah mensepakati terhadap sebuah pengelolaan lingkungan yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya yang sudah ada menjadi lebih bagus. Kalau kita pendekatan destinasi yang basisnya alam, kita baru punya contoh 2 nih Kang Rofik. 1 Taman Limo di tengah kawasan industri MM 2100, walaupun agak pinggir ya, tapi bahasa kita di tengah kawasan industri, itu milik kawasan tanahnya. Tapi kemudian para tokoh di sana, kepala desa dan juga tokohnya, kebetulan kawan saya Bang Haji Pelor bersama Lurah Adis ya, itu bersinergi dengan pemilik lahan gitu, disewa lah, dan hari ini kan menjadi salah satu pusat kulinernya kawasan industri gitu, termasuk kita kalau mau agak santai, makan enak walaupun agak mahal, ke sana gitu. Enggak mesti lagi harus ke Subang, ke Lembang, atau barangkali ke Puncak. Yang kedua, kita punya juga contoh yang bagus yang betul-betul pengelolaan dari basis sumber daya alam, yaitu Kawung Tilu atau Kawung 3 Kang, yang kebetulan juga dikelola oleh kawan saya juga, Kang Gunawan, sebagai salah satu tokoh pergerakan di Kabupaten Bekasi. Dia hampir ada 10 hektar sebetulnya tanahnya di pinggir kali Cibeet, dan sangat luar biasa, sudah terbaik di Jawa Barat itu kemarin. Dia juara ketiga di tingkat nasional di Yogyakarta. Hanya saja ini hampir nggak beda jauh nih. Di sini ada kali Cipalahlar ini ya. Ini ada kali Cipalahlar. Di Kawung Tilu ada kali Cibeet gitu. Nah, sejak didirikan begitu bagus, sudah sangat bagus, tahu-tahu banjir.
rusaknya sudah pada hilang. Sekarang nih, Taman Kelinci baru juga beres, banjirnya ampar-amparan. Kelinci hilang, rusak hilang, yang nyisa tinggal lampu-lampu aja yang di atas pohon. Gitu. Tetapi ya namanya kita ingin memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Hari ini alhamdulillah Kang Gunawan sudah memperbaiki. Nah, saya pikir bagaimana mengembangkan Jabon sebagai destinasi lokal ini, kita harus ambil contoh lah di sekitaran kita. Jadi sebut yang bagus itu kita sendiri sebenarnya bisa membuat faktor indikator yang terukur bagus itu ini gitu. Saya pikir menyontoh yang sudah jalan dan memang bagus, saya pikir itu perlu dilakukan. Dan kita juga punya contoh juga ya di samping kita, Blok G, kreativitas kolektif juga yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak RW Suwaji, hampir mungkin sekilo lebih itu ya sepanjang Kali Cipalahlar, kebetulan masuk RW 20 itu ya. Itu setiap RT hampir punya taman, dan kemarin juga menjadi juara ketiga ya tingkat kabupaten Kampung Tangguh yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ya bersama pemerintah daerahnya. Maksud kami adalah sehebat apapun kami di pemerintahan daerah melakukan lompatan-lompatan pengembangan wisata, kalau masyarakatnya tidak aware itu juga repot. Walaupun juga sebaliknya, masyarakat aktif banget, pemerintahnya orang peduli juga repot juga gitu Kang. Nah, ini yang semangatnya coba kita samakan. Prinsip dasar perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah kan selalu gimana masyarakatnya. Walaupun bisa juga masyarakat gimana pemerintahnya. Nah, dalam hal ini saya sebagai bagian dari penyelenggara negara, anggap bahwa ini adalah embrio-embrio yang kita ciptakan di segala penjuru. Kalau sudah embrio-embrio pengembangan destinasi lokal itu betul-betul masif, nanti biarkanlah pemerintah malu sendiri kalau tidak ngebantu. Tadi Bu Un sampaikan seperti ini udah bagus nih, dari semak-semak menjadi terlihat nyaman. Atu-atu WC-nya kan gitu tadi ya kan gitu kan. Pemerintah gitu kan. Nah, formula ini pun saya belum dapat. Walaupun sebetulnya kemarin ini harusnya udah dapat juga taman ya tahun ini ya. Tapi karena ada terjadi pergeseran orang dan kebijakan di Pemda, saat itu akhirnya sementara ini belum terlihat bahwa di sini akan dapat bantuan dari pemerintah daerah. Tetapi yang tidak boleh bosan adalah Kang Dede, Pak Maripin, Kang Opik, ya terus bangun komunikasi dengan siapapun, termasuk dengan kami di DPRD, dengan kecamatan. Kalau sifatnya sudah diinformasikan, itu orang akan lebih cenderung perhatian gitu. Jadi sekali lagi saya kembali ke awal, sebagai anggota DPRD sangat mengapresiasi kepada para pengurus lingkungan, ketua RW, ya, pengelola dan semualah yang terlibat, dan kepada kawan-kawan di Gue Cikarang dan juga barangkali di channelnya Budianto Mengabdi. Jadi mungkin pesan tadi seperti Bu Un, ya kalau cuman main-main sama keluarga, nggak usah jauh-jauh lah, sama aja. Ke Puncak juga cuman ngampar samak terus makan kan gitu Kang. Ke Lembang juga sama, ngampar samak terus makan. Udah dah. Dari Cibarusa, dari Cikarang Selatan, kalau cuma mau ngampar samak mah di sini kan kira-kira gitu kan. Bawa bekal sendiri sambil mungkin jajan-jajan yang khas di sini. Ya mudah-mudahan ini menjadi stimulus dan memberikan trigger juga bagi kami untuk bagaimana pemerintah mensupport kreativitas kolektif ini biar menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Kurang lebih gitu Bang Sofyan. Iya. Jadi mungkin yang kita mau dalami sebenarnya gini. Jadi kalau misalkan pemirsa Gue Cikarang nih, tadi ada yang nanya, saya punya lahan, bukan lahan ya, maksud di lingkungan saya ada lahan kosong dan itu pasos pasum. Terus saya mau buat seperti Jabon, tapi ada nggak tahapan pengajuan surat menyurat dan lain sebagainya ke ke developer ataupun ke pemerintahan setempat yang memang di ujung tombak kepala desa gitu Pak. Nah seperti apa sih Pak aturannya hingga sampai menjadi sebuah taman wisata gitu Pak? Apakah harus ada Popdarwis juga gitu Pak? Baik, saya jawab yang Popdarwis di belakangnya. Jadi awalnya memang tadi yang seperti ceritakan, tapi kami tidak asal buat. Kami yang pertama adalah karena kami di sini ketua RT, ketua RW, tentunya ada tahapan yang lebih tinggi lagi, jadi kepala desa. Jadi saya sowan ke kepala desa, dalam hal ini adalah Bapak Haji Enden Senurdin. Kami ngobrol, kami membuat taman. Beliau alhamdulillah merespon dan memberikan tanda tangan untuk izin wilayah. Selanjutnya dibawa karena memang syarat untuk taman ini kan milik Fasum, milik pengembang. Jadi memang syarat utamanya adalah harus ada tanda tangan dari kepala desa dulu. Setelah itu baru
kami ke pengembang. Proses pun berjalan berapa Pak? 2 bulan Pak ya, kurang lebih 2 bulan baru ACC. Tetapi ini sudah mulai dibenahin dulu. Jadi dimulai bersihin, baru jadi pengembang pun melihat, oh ternyata sudah dibenahin. Baru setelah resmi dapat surat dari dalam hal ini Alinda Tama selaku pengembang Mega Regency, alhamdulillah sudah ada dan suratnya sudah ada, izin pengelolaan lahan ya Pak ya. Lahan fasum-fasum, demikian. Dari awalnya seperti itu, harus dari mulai RT RW dulu, warga tentunya juga harus tanda tangan warga Pak. Warga sepakat tanda tangan semuanya, ya minimal 60% tanda tangan, baru kita ajuin ke Pak Lurah, baru ke developer. Jadi tidak perlu ada Pokdarwis dulu ya. Kami sementara tidak, karena memang Pokdarwis belum menyentuh ke sini sih. Arahan Pak Fahrul sih. Iya, kalau arahan Pak Fahrul sih suruh bikin Pokdarwis dalam kan Mega Regency ada, cuman kami belum ketemu linknya langsung. Mungkin Pak Dewan bisa langsung jawab terkait Pokdarwis. Gedenya belum nanya. Jadi gini, pertama terkait dengan proses yang harus dipahami bahwa tanah ini sebetulnya dari awal ini sudah milik pemerintah. Karena kan begitu perizinan dibuat ada yang namanya site plan. Sudah clear di site plan ini adalah fasos-fasum, bisa disebut fasos ya, fasilitas sosial. Kalau fasumnya punten kalau nggak salah definisinya kan jalan, saluran air itu kan fasum ya. Itu, ini fasos, fasilitas sosial. Nah, fasilitas sosial ini kadang kala ada beberapa definisi. Ada yang memang bisa dipergunakan untuk kegiatan pembangunan, ada yang memang sifatnya RTH, ruang terbuka hijau. Mungkin ini kategorinya RTH gitu Kang ya, ruang terbuka hijau. Ini yang menguatkan positioning masyarakat bisa menggunakan, selain memang fasos-fasum memang juga untuk RTH. Untuk dijadikan bangunan jangan-jangan nggak boleh. Kalau memang RTH kan gitu Kang Rofik ya. Jadi harus clear dulu itu. Kalau memang sesuai peruntukan di dalam setland itu clear, itu tinggal diproses secara administratif. Mohon maaf saya mengulangi. Karena ini milik negara, dalam konteks ini milik masyarakat, ya harus dimusyawarahkan di masyarakat sebagai sebuah proses mekanisme yang ya normatif lah, kan bagus, enak juga kan kalau kita sepakati. Kemudian konfirmasi diperkuat dengan legalitas dari kepala desa untuk membuat pengajuan kepada pengembang gitu. Pengembang oke, ya sudah jalan. Nah, kemudian untuk pengembangan ini sebagai satu destinasi wisata agar dikembangkan dalam konteks pemerintah bisa terlibat, maka perlulah dibuat namanya Pokdarwis gitu. Saya udah beberapa kali ngomong sebetulnya, termasuk dengan Pak Suwarji misalnya gitu, ya bikinlah Pokdarwis, apalah namanya, Pokdarwis Mega Serbu kayak gitu kan, Mega Regency Serang Baru maksud saya gitu kan, yang di dalamnya mungkin nanti bukan hanya taman saja gitu, cuman basisnya adalah taman dan yang ada di Sukaragam gitu Pak Kang, Sukaragam atau di Mega Regency dan KSB bisa digabung satu desa, supaya tadi kan udah ada clear tuh, ada mobil odong-odong ya istilahnya, mobil apa, warawiri kan dari depan, sudah dari sini bolak-balik aja kan ke taman kecamatan, itu sudah bentuk bahwa sudah ada unsur terintegrasi Kang gitu Bang Sofyan. Jadi memang di Serang Baru ini khusus di Mega Regency, khususnya Sukaragam lah gitu ya, jadi sudah secara alamiahnya seolah-olah sudah terbangun itu. Nah, mungkin Pak Marifin nanti dengan Pak Suwaji ataupun juga dengan Pak Fahrul segera komunikasikan tahapan-tahapan membentuk Pokdarwis. Karena nanti diberikan informasi terus. Kalau sudah terbentuk Pokdarwis, nanti kita diajak studi banding tuh ke Bali, mungkin ke Raja Ampat, kemana, nanti kita akan banyak belajar. Karena dari belajar itulah akan terjadi percepatan. Bagus baik kan? Perasaan bagus baik. Begitu ke tempat orang, buset lah, ini bukan apa-apa nih, Jabon masih ampar-amparan begini kan, gitu. Nah, jadi ini penting gitu untuk dilakukan langkah-langkah legalitas supaya penguatan pengembangan destinasi di kita. Gitu. Nanti kalau sudah ada Pokdarwis baru bisa nyangkut ke dinas pariwisata gitu. Otomatis karena itu akan menjadi bagian dari pembinaannya dinas pariwisata, gitu Bang. Dan untuk Pokdarwisnya bisa menyusul setelah ini berjalan gitu Pak ya. Nah, jadi mungkin tadi pertanyaan saya juga lupa tadi akunnya apa. Masih ada pertanyaan lagi Bang? Jadi pemirsa Gue Cikarang masih bisa bertanya. Nanti insya Allah teman-teman di sini juga Pak Dewan bisa menjawab. Tapi memang topiknya tetap itu, destinasi wisata aja.
Jadi kalau nanya-nanya yang lain juga jangan dulu. Dan ngomong-ngomong gini Pak Dewan, kalau ini sudah terbentuk Pokdarwis nih, ini tim yang di sini bisa mengajukan pengajuan bantuan ke dinas terkait gitu Pak Dewan. Lah iya, maksudnya kalau kelembagaannya sudah ada, berarti secara administratifnya dia sudah menjadi bagian dari binaannya pemerintah daerah gitu. Karena kelembagaan Pokdarwis itu adalah instrumen formal bagaimana negara melakukan pembinaan. Yang namanya pembinaan salah satunya adalah support program-program termasuk di dalamnya pembiayaan gitu. Contoh misalnya yang sudah ada Pokdarwisnya adalah Rawabinong. Situ Rawabinong yang di Cikarang Pusat keluar tol Delta Mas. Tahun kemarin 1,8 walaupun tidak bisa realisasi tuh uangnya karena khusus Rawabinong harus ada kerjasama dulu dengan BBWS gitu. Jadi kalau ini kan sudah nggak ada lagi tuh Kang Rofik. Ini mah sudah mandiri lah gitu kan. Ya cukup itu saja dan ini mungkin disegerakan karena sudah ada alokasi beberapa termasuk saya sedang mengusulkan yang namanya Pokdarwis Industri karena kita kawasan industri yang 11 ini akan sangat luar biasa kalau dijadikan industri ini sebagai destinasi. Ya kita sih lewat tiap hari lewat pabrik Hankook. Bosan kali lihatnya. Lah bagi orang lainnya biasa lihat kebun bae lah begitu. Lihat pabrik lah 10 kali lewat juga belum lah aneh bae gitu kan. Gitu kan. Ke kawasan Delta Mas ada pabrik mobil Wuling, mobil Suzuki gitu kan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Apa bedanya kita ke Ragunan lihat monyet di kandangnya, lihat burung di kandangnya. Lah kita lihat orang bikin mobil, bikin resleting, YKK gitu kan. Nah, itu juga sangat luar biasa. Wisata industri. Kalau ini kan wisata alam sebetulnya agak biasa. Tapi bagi Bekasi itu juga agak di luar kebiasaan. Karena suasana kita kan sudah suasana industri. Makanya kalau ada taman di lingkungan kita perumahan, itu menjadi sesuatu yang agak sedikit jadi luar biasa gitu. Mungkin ini yang harus kita kembangkan. Saya tahu misalnya di BCM sampai 4.000 meter, tapi masih lapangan gitu. Saya sering pertemuan dengan RT RW itu, sering saya katakan, jadi ketua RW ini coba memposisikan diri adalah seperti bupati saja. RT, RW ada RT-nya, RT masing-masing RT ada pasos-pasumnya. Nah itu diatur, di mana jadi lapangan voli, di mana menjadi lapangan basket, di mana menjadi kolam, di mana menjadi hutan, kan gitu. Jangan mentang-mentang gimana gua di RT-nya, udah gua mah lapangan voli semua. Lah semua lapangan voli kan jadi kagak aneh. Dan tidak ada nyeni gitu Kang. Gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh ketua RW. Gitu Bang Sofyan. Tadi kan ada dapat bantuan dari dinas terkait Pak. Jenis bantuannya apakah bantuan fisik atau non fisik? Kalau sudah ada kelembagaannya, yang paling akan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pembinaan, mengedukasi dulu. Mengedukasi untuk memastikan bahwa para pengelola ini memahami. Karena kan ngurus pengelola taman seperti ini, destinasi kan sama dengan ngurus pabrik. Sama juga dengan ngurus usaha kan gitu. Ada input proses outputnya, ada proses manajemennya. Dan itu akan dibimbing dengan contoh-contoh aktual di daerah lain yang sudah ada. Jadi sangat penting. Yang kedua nanti ujungnya adalah ya dibangun gitu, difasilitasi. Jadi sambil diedukasi, kelembagaannya diformalitaskan supaya negara ini tidak salah memberi. Karena kan ada syarat, ketentuan dan mekanisme yang baku di pemerintah daerah. Jadi clear. Kasarnya softwarenya disiapkan, hardwarenya juga disiapkan gitu. Itu membangun SDM dulu. Semuanya gitu. Karena SDM ini yang paling mungkin bisa dilakukan SDM dulu. Ya. Kalau urusan uang kan direncanakan dulu jadinya. Betul, kan lama gitu. Ada pertanyaan lagi Bang? Belum masuk. Ada pertanyaan lagi Bang Ipang? Hah? Belum masuk lagi. Ya Di luar tema. jangan pertanyaan di luar tema. Banyak pertanyaan cuma di luar tema. Nanyain honor gaji apa? Honor gaji mau orang RW juga belum dibayar. Gitu. Ini ngomong-ngomong nih Pak, kalau boleh tahu Ini. anggaran per bulannya Jelasin ya Kang. ada nggak nih apa kayak model celengan-celengan warga Di sini gitu? ada apa aja gitu ya. Kalau anggaran per bulan kita tidak ada. Jadi awal muawal kita bangun ini kita gelontorkan uang itu hampir sekitar 35 juta.
Kas RW nih. Donatur, Pak. Oh, donatur. Jadi RW tidak kita ambil dana, Nggak ada. masyarakat tidak kita pungut biaya, jadi murni donatur, siapkan uang sekitar 35 juta, kita buat semua, sudah siap, kita operasional, yang bekerja pun tidak kita bayar. Jadi memang tidak ada alokasi dana, jadi yang mau bantu silahkan, kemudian pedagang tinggal kita buatkan jadwal, sip ini bersihkan daerah sini, sip sini bersihkan daerah sini, jadi ada rasa memiliki mereka, gitu. Tidak hanya berdagang, dapat uang terus pulang, tetapi ya ikut merawat, gitu loh. Itu yang Kewajiban masing-masing. betul, sudah kewajiban masing-masing. Dan selama ini untuk misalkan ada warga yang apa sih tadi, Pak, ayo kita bangun atau gimana, sudah ada Pak saran-saran? Ide yang banyak gitu. Betul, idenya banyak sekali. Ya, pertama terkait masalah bantaran kali, karena ini kita letaknya di bantaran sungai, abrasi terjadi, kemudian banjir, kita sempat terendam. Cuma memang kita terbentur masalah dana, maka itu Pak RW sekarang lagi deketin Pak Dewan nih. Mau dibikin arung jeram gitu. Iya, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan gitu kan? Mungkin kita bisa butuhlah bantuan sentuhan dari pemerintah gitu loh. Karena tidak semua bisa kita tangani sendiri gitu loh. Kemudian beberapa lokasi juga masih belum bisa. Kalau kondisi hujan agak kurang nyaman untuk ditempatkan, karena terlalu becek ya. Jadi mungkin kita siapkan proposal, kita ajukan ke pemerintah. Kita juga ajukan ke ke donatur. Kemarin kita dapat CSR dari PT Jotun. Gitu. Jadi kita bikin proposal, kita ajukan ke PT Jotun, kita dapat bantuan cat. Terima kasih Jotun. Gitu. Terima kasih Jotun. Jadi dari Jotun kita juga sudah dapat. Ini juga akan coba kita reaplikasi ke yang lain. Banyak kawasan industri, banyak pabrik, mereka punya CSR. Saya ngasih Ini masukan. mau kita coba. Sangat concern di bidang lingkungan. Sugiti kreatif ya. Pabrik-pabrik besar, saya pikir ya ngasih ngasih Siap. pohon apa. Saya pikir Siap. lebih gampang untuk urusan. Ya. Jadi donatur itu tidak harus dari pribadi, Betul. ya, dari perusahaan pun Betul. bisa gitu. Dari ya, perusahaan Pak. bisa. Dia belum diakses doang tuh Jotun. Betul. dia dapat. Belum akses, Pak. Belum. Kita baru coba Jotun dan berhasil. Nanti Pak mungkin Dewan kita ini kan channelnya banyak nih. Nah. Bisa minta Pak linknya Pak. Pak RW tugasnya. Korek semua nomor WhatsApp-nya itu. Iya. Siap Bang. Takut hujan. Siap. Oke, pemirsa gue Cikarang, mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema kami tidak jawab karena memang kita harus belajar berkomitmen dan berkonsekuen. Apapun yang Anda tanyakan harus sesuai tema. Jadi untuk yang nanyain honor lagi banyak ya nggak usah lah kita jawab ya. Ada segmen khusus. Dan tema yang tentang apa sih warung remang-remang juga nanti saya tanya bisa nggak atau tidak gitu ya. Ada aja Pak. Jadi ini mau bulan puasa katanya banyak warung remang-remang mau diapain nih sama Pak Dewan. Nah itu kan seharusnya bukan ke Pak Dewan juga nanyanya. Oke. Sorry juga tadi mungkin karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri perbincangan kita kali ini dan kita bisa berbincang-bincang kembali di lain waktu. Semoga pemirsa gue Cikarang bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita bicarakan bersama di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.